Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 18 Mei 2024, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Paulus membanggakan belenggunya demi Kristus. Ia menyatakan diri tawanan roh yang dibelenggu karena dirimu, karena harapan Israel diikat dengan belenggu. Ia sebagai rasul mendasarkan perhitungannya tidak lagi atas dasar nilai-nilai dunia, melainkan karya Kristus yang penting. Ia ditangkap tanpa berbuat kesalahan terhadap hukum Yahudi. Dari Yerusalem ia dibawa oleh orang-orang ke pengadilan Kaisar di Roma. Dan dengan dibelenggu, Paulus memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, harapan umat Israel. Ia tidak menyesali penderitaannya, tetapi pagi sampai sore ia menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan-Mu. Surat kepada umat di Efesus dan di Kolose ditulis dari masa ia dipenjarakan di Roma ini. Selama 2 tahun menerima semua orang yang datang kepadanya. Paulus tidak dapat dipatahkan. Imannya berkembang menjadi dalam, luas dan tinggi dalam penderitaan. Begitu ia masih menyemangati jemaah dengan kesaksian cinta akan Kristus yang tak kunjung putus, tetap segar dan berkembang baru justru dalam penjara dan ikatan belenggu. Bapa, Injil Yesus menerangi jalan hidup sampai sekarang. Penulis Injil tidak sanggup mencatat perbuatan Yesus satu persatu. Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Tetapi seperti dulu para rasul memenuhi Yerusalem dengan ajarannya, demikian sekarang para murid Yesus sendiri harus memenuhi dunia dengan perbuatan-perbuatannya yang mencerminkan Kristus. Injil bukan kitab hukum, melainkan buku hidup di mana Yesus berdiri di tengah dan mengarahkan dunia dan manusia dengan Injilnya. Orang membaca Injil tidak untuk mencari sejarah atau menemukan hukum, tetapi untuk menemukan pribadi yang hidup yang lewat sabdanya mampu menyentuh hati, dengan rohnya menjiwai, hingga dalam perjumpaan dengan Yesus lewat penegasan doa, orang menemukan arah dalam hidup, jawaban tepat bagi murid yang terlatih mendengarkan. Bapa, kata-kata Injil tidak hanya diulang sebagai mantra, tetapi diterima sebagai sumber inspirasi, benih-benih pemikiran baru, tonggak-tonggak yang membatasi dan mengarahkan perjalanan umat-Mu. Ajaran Injil dicernakan oleh tradisi agama Yahudi, oleh pemikiran para ilmuwan sejak zaman Yahudi, Yunani, diatur oleh hukum di mana Kekaisaran Romawi, di masa Kekaisaran Romawi dan Bizantium, dibudayakan oleh Eropa zaman abad tengahan dan terus ditafsirkan baru, diwartakan segar, dihayati oleh orang kudusnya sampai dibawa ke semua benua kepada segala bangsa dan di mana-mana menjadi pembangkit gereja baru dengan kebudayaan yang ditafsirkan baru dalam terang Injil. Injil bukan huruf mati, tetapi dibaca di medan gereja dengan dampingan roh sampai di tempat-tempat sunyi seperti Filipus mendampingi sida-sida Ethiopia, dan kemudian murid mendapatkan penerangan budi dan meneruskan perjalanan. Bapa,
sumber ciptaan baru. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup di dunia ini. Kami mohon Roh-Mu yang menghidupkan dan menghidupi, semoga Ia menjiwai kami agar dapat mendiami dunia ini dengan penuh rasa kagum dan syukur, agar dapat melanjutkan karya-Mu yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, agar dapat membangun dunia baru yang penuh kedamaian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.